Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kita sudah sampai di bagian yang paling mendasar dari perjalanan kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sejenak kita menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga hati kita dilembutkan untuk menerima kebenaran hakiki. Berdoa, silakan. Sahabat, di 3 episode sebelumnya kita udah bicara soal teori kebijakan, sosiologi, dan etika. Tapi hari ini saya ingin mengajak sahabat merenung lebih dalam. Secara hakiki, siapa sebenarnya pemilik kekuasaan itu? Jika seorang wakil rakyat mulai merasa dirinya adalah tuan yang berhak menentukan nasib orang banyak demi kepentingan pribadinya, ia sebenarnya sedang menantang sebuah hukum yang jauh lebih tinggi dari hukum negara, yaitu hukum langit. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik. Terima kasih bagi sahabat yang terus setia menyimak dan berdiskusi di kolom komentar. Bagi yang baru bergabung, silakan subscribe, like, dan share. Mari kita tebarkan pencerahan politik yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam filsafat hakiki agama, kekuasaan bukanlah hak, melainkan amanah sebuah beban yang akan dipertanggungjawabkan hingga ke akhirat. Dalam konsep Islam, pemimpin disebut sebagai khodimul ummah, pelayan umat. Di dunia barat pun ada teori servant leadership Robert K. Greenleaf yang mengatakan pemimpin yang sejati adalah mereka yang pertama menjadi pelayan. Analisis kebijakan publik yang tidak berlandaskan filsafat ini akan menjadi kebijakan yang kering dan sombong. Ketika seorang wakil rakyat merasa menjadi tuan, ia lupa pada konsep khalifah, bahwa ia hanyalah wakil Tuhan di bumi untuk menebar keadilan. Saat ia mengutamakan instruksi partai yang menzalimi rakyat, ia sesungguhnya telah menukar amanah langit dengan kepentingan bumi yang sangat sementara. Sahabat, inilah mengapa pembelajaran politik kepada masyarakat adalah bagian dari dakwah kebangsaan kita. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan, pilihan tanpa money politik jauh lebih berkah dan lebih baik daripada menerima serangan fajar. Kenapa? Karena uang yang diberikan saat kampanye adalah racun bagi amanah tersebut. Pemimpin yang membeli suara rakyat tidak akan merasa memikul beban amanah langit. Ia merasa telah transaksi jual beli dengan rakyat. Akibatnya, hubungan antara wakil dan rakyat menjadi hubungan dagang, bukan hubungan kasih sayang dan pengabdian. Berhenti menjual kedaulatan Anda demi kebaikan akhirat dan dunia kita. Seorang wakil rakyat yang sadar akan amanah, langit akan bertanya sebelum mengetok palu kebijakan. Apakah kebijakan ini akan mempermudah hidup hamba-hamba Tuhan atau justru mempersulitnya? Jika orientasinya sudah menjadi tuan, pertanyaan itu akan berubah menjadi apa keuntungan yang didapat partai atau kantong saya dari kebijakan ini. Perubahan pertanyaan inilah yang menghancurkan bangsa. Di episode terakhir nanti, kita akan menutup seri ini dengan solusi praktis Reclaiming the Mandate. Bagaimana kita sebagai rakyat bisa merebut kembali kedaulatan kita dan memastikan wakil rakyat tetap di jalur pengabdian. Jangan sampai ketinggalan. Silakan subscribe, like, dan berikan komentar sahabat. Apakah menurut sahabat masih ada pemimpin atau wakil rakyat saat ini yang benar-benar memegang teguh amanah langit? Ceritakan di kolom komentar. Saya, Agus Budi Utomo, pamit undur diri. Tetap kritis, tetap optimis, dan salam berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.